Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Ini nih kalau misalnya nanti Indonesia lawan Bahrain sampai kalah dan gua kan nonton di GBK ya, gua bakalan teriak kayak Sintayong, Sintayong, Sintayong. Gua nggak akan teriak Patrick, apaan anjir 5-1. Udah squad yang paling oke, tambahan pemain banyak, masih 5-1. Parah sih, kalau kalah pun 1-0 bukan 5-1 anjir. Kesel gua. Nah, awas aja nih kalau misalnya nanti tanggal 25 gue nonton di GBK Indonesia Bahrain sampai kalah lagi nih, gue mau teriak Sintayong, Sintayong, Sintayong. Ya, bahwa hari ini kita telah dipecundangi oleh Australia. Tentunya ini kesalahan besar dari manajemen PSSI kita yang kurang beres. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Ganti Towel jadi ketua PSSI. Jadi kita lihat kartel Indonesia. Oke? Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. 2 kata, era kehancuran sudah datang. Dibangun oleh Sintayong, ya kan, ditata oleh Sintayong, dihancurkan oleh Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Ya gini, hasil akhirnya Indonesia dipegang Sintayong lagi on fire, bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0, bisa nahan imbang Australia 1-1, malah diganti. Padahal lagi peringkat 3, lagi bagus-bagusnya. Dan diganti sama pelatih yang minim banget pengalaman di timnas. Kalian tahu kan hasilnya sekarang apa? Timnas Indonesia dibuat bantai-bantaian. Kalau seperti ini yang salah siapa? Patrick Kluivert atau Erick Thohir? Menurutku pribadi yang salah Erick Thohir karena mengganti pelatih terbaik se-Asia Tenggara. Penggantinya yaitu Patrick Kluivert yang minim banget pengalaman. Pelatih seperti ini sudah membangun Indonesia. Pemain apa adanya bisa membawa timnas Indonesia di semifinal AFC malah diganti. Hasilnya seperti ini sangat-sangat mengecewakan. Pertandingan kali ini berantakan. Guys, lihat nih, 5-1 kita kebantai. Makan tuh Total Football. Makannya tahu diri, udah tahu kualitas pemain kita memang cocoknya pakai strategi STY, bertahan dengan kuat dan menyerang untuk menghabisi lawan. Ini main Total Football, lu lihat 5-1. 5-1. Ngapain ganti pelatih kalau kayak gini? Hah? Bener-bener kecewa gua. Udah gak ada proses-proses karena STY lu berhenti di tengah jalan, men. Aduh, sakit mata gue nontonnya. Kacau. Kalau menurut kalian gimana? Aduh, lemes pak. Lemes. 5-1 loh. 5-1. Di GBK 0-0. Di Sydney, Australia 5-1 dibantai. Sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih. Ini bukan menggiring atau apa ya. Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya. Terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Halftime timnas Indonesia udah ketinggalan 3-0 atas Australia guys. Momentum timnas kita benar-benar hilang setelah Kevin Dix gagal mengkonversikan penalti. Ini pertandingan benar-benar kita diajak
terbang tinggi terus jatuh sejatuh-jatuhnya guys. Awal permainan main bagus, main enak, dapat penalti, sayang penalti nggak masuk. Kayaknya di situ drop banget mental, bener-bener drop, momentum hilang, main jadi hancur berantakan. Terlepas dari performa timnas kita yang hancur, Ole Romani menurut gue emang bener-bener pemain yang sangat-sangat berkelas. Kan gue bilang, feeling kuat banget kan Ole bakal cetak gol di laga ini. Ole bermain bener-bener Spartan, all out banget sampai habis, sampai akhirnya dia pun mencetak gol. Tapi sayang, yang lain pada underperform. Gue nggak mau komentar banyak-banyak. Gue pengen mempersilahkan teman-teman aja deh. Coba, menurut kalian komentarnya nih, apa sih sebenarnya yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Kira-kira buat lawan Bahrain nanti, apa aja yang harus diperbaiki? Yuk, kalian komen aja yuk, daripada gue yang komen ya kan? Yuk kita komen. Let's go. Lihat hati timnas pengen nerapin total football, lama-lama gagal total teman-teman. Teman-teman pecinta timnas yang lagi hancur hatinya, yang belum follow Arif Golang di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton. Let's go, kita lanjut. Bener-bener kita dihancurkan sama ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Yang kita pengen ngeliat timnas Indonesia bermain ala total football Belanda, malah hancur habis-habisan karena Australia dibantai 5-1. Secara ball position memang kita lebih unggul daripada Australia. Tapi apalah arti ball position unggul kalau misalkan kita kalah? Di GBK kita hancur-hancuran diserang sama Australia, tapi seenggaknya kita bisa nahan mereka 0-0. Australia di pertandingan ini benar-benar nunjukin ke kita kalau sebenarnya bermain total football, agresif, atraktif, proaktif, itu gak melulu menang. Bener kata si Pangeran Sihaan itu teman-teman ya, tidak ada hadiah buat permainan sepak bola yang cantik. Dengan hasil ini Indonesia langsung longsor ya dari peringkat ketiga langsung ke peringkat kelima, dan berpotensi jadi juru kunci kalau misalkan si Cina bisa berhasil menang atau nggak seri lawan Arab Saudi. Tapi tetap tenang abangku, peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia masih tetap ada ya abangku ya. Yang penting nanti lawan Bahrain di tanggal 25 wajib menang hukumnya. Gimana guys menurut kalian? Apakah teman-teman udah mulai kangen sama permainan ST? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Arif Golang di follow dulu ya, dipencet di follow. Jangan nonton dulu. Dan jangan lupa join Discord, link ada di bio. Timnas Indonesia terbantai. Hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong, yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Ole Romani yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Ini nih kalau misalnya nanti Indonesia lawan Bahrain sampai kalah, dan gua kan nonton di GBK ya, gua bakalan teriak kayak Sintayong. Gua nggak akan teriak Patrick. Apaan anjir 5-1. Udah squad yang paling oke, tambahan pemain banyak, masih 5-1. Parah sih, kalau kalah pun 1-0 bukan 5-1 anjir. Kesel gua. Nah, awas aja nih kalau misalnya nanti tanggal 25 gua nonton di GBK Indonesia Bahrain sampai kalah lagi nih, gua mau teriak Sintayong.